Oke, kita balik ke penginapan kita, Amanda 2. Terus beres-beres, nanti mau lanjut lagi ke Sekadau. Di situ juga ada batu ukira. Kita jalan lagi menembus Sanggar. Istirahat sejenak di sini, pastiin. Jadi di kampung terujung dari Nangamahap. Nah, Nangamahap ini pun juga udah kecamatan terujung sebenarnya dari Sekadau ke selatan. Dia masuk lewat jalan gini. Nah, ini masuk kita Desa Sebabas. Di desa ini. Babas. Daerah Rias Naga. Tuh. Stugal. SD Negeri 10 Stugal. SMP 8 Nangamahap. Ini kayaknya nih. Oh bukan. Nah itu tuh batunya tuh. Nah inilah masuk. Kita udah sampai di Batu Betulis. Nih Batu Betulis di belakang kita nih. Nah ini menarik ya, lokasinya sangat-sangat terpencil di pedalaman Kalimantan. Posisinya ada di Dusun Pahit, Desa Banabas kalau nggak salah, atau Samabas. Nah intinya di Nangamahap, Kecamatan Nangamahap, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, ini bisa kita lihat ya. Ini lagi dikunci. Nah, jadi kita harus panggil jemput kuncinya dulu. Tapi lihat sekilas. Nah, itu dia. Dia ada pahatan dan ukiran. Dan di pahatannya itu ada tulisan. Nah, ini pintu belakangnya nih. Yuk. Batu tulisnya atau disebut juga batu betulis. Sangat terpencil dan uniknya juga cuma ada satu batu besar ini ya. 5 meter lebarnya, tinggi 3 meter. Dan nggak ada batu-batu lain di sekitar ini katanya. Jadi cuma ini aja. Dan coba kita lihat nih ukirannya seperti apa. Ada yang bilang ini bentuk keris ya. Tapi setelah ngeliat secara langsung jadi lebih yakin. Ini sepertinya sih relief candi. Bukan keris. Ini kalau menurut pandangan pribadi ya. Ini lebih mirip kayak candi tebing. Kalau ada lihat di Bali. Dan candi tebing tuh ada juga candi pahat di Bima. Tapi kalau candi pahat nggak mirip kayak gini. Ini lebih mirip dengan candi tebing di Bali.
Nah, yang menariknya di sini ada 7 sepertinya ya, bisa kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 di kanan, 3 di kiri, dan di tengahnya ini ada sesuatu nih. Nah, ini yang ada tulisannya. Sebenarnya bukan cuma ini doang. Kalau kita lihat dekat-dekat semua juga ada tulisannya nih. Nih ya, kelihatannya ada aksaranya tuh. Tuh. Nah, ini menarik. Seperti ada 7 candi bertingkat. Ini kan kayak mirip kayak Mandau ya. Yang satu ini. Bahkan kalau menurut Harry Ya mirip Mandau itu. mirip Mandau. Jadi sana tergantung siapa yang lihat nih. Iya. Kalau aku lihat ini kayak Mandau ini. Ini Mandau ya, yang tengah ini maksudnya. Ya, mirip. Jadi ini andaikan ini candi, mesti ada yang bilang keris ya. Tapi kalau aku sementara ngeliat ini sebenarnya kayak candi. Tapi kalau ada Mandau di tengahnya, berarti ini emang udah percampuran dengan budaya Iya. Dayak. Tapi zaman dulu banget ini pastinya. Kalau sekilas ini mirip Mandau ini. Iya. Ada lancip ke sana itu. Ada lancip ke sana ya. Jadi itu sana kayak ada jadi lancip tuh. Jadi ini Parang, bukan Mandau ya kan? iya, jadi parang. Tapi kalau kita lihat tulisannya sampai atas, kayaknya itu lancipnya itu kayak patahan. Katanya lebih sampai atas lagi. Tuh, soalnya ada tulisannya di atas kan. Iya. Jadi kayaknya gambarnya itu. Yang pertama, ini aksaranya udah nggak gitu jelas. Yang bagian sini, saya dari atas kayaknya juga ada tapi udah hilang. Jadi nunjukin bahwa ini udah kuno banget, udah mulai hilang-hilang. Ini ada beberapa aksara. Jadi kalau cuma mau lihat aksara yang paling jelas, sebenarnya memang yang di tengah ini. Ini yang paling ada yang jelas ya. Bisa kita lihat. Nah, mungkin dari atas. Dan ujungnya itu menariknya kayak tanda plus. Bahkan kesana jadi kayak agak sedikit kayak gereja kesannya. Tapi nggak mungkin lah gereja. Mungkin lebih kayak payung ya. Mungkin jadi ada kayak, kalau ini sih bagian sini khususnya ini kayak catara yang pergabungan Hindu sama Buddha. Nah itu tuh. Nah, tapi kok coba kita lihat ya, ada beberapa tulisan yang jelas. Nih nggak tahu nih aksara apa nih ya, yang kayak begini. Ini juga ada lagi. Makanya dinamakan candi tulis karena ada tulisan-tulisan. Nah, yang menarik ini huruf apa aksaranya. Jadi ya, ada yang bilang kan Sanskerta atau apa tuh Pali ya kalau nggak salah. Mungkin aja, karena ada beberapa yang kayaknya bentuk-bentuknya mirip. Yang ini juga sepertinya mirip. Ini juga. Tapi ada ahli Pak Tommy ya, tadi yang aku bilang di mana tuh? Di Sanggau. Nah, di Sanggau ada yang bilang ini ada aksara Goliksnya. Kemudian Goliks karena ada bentuknya nggak kayak Sanskerta atau Palawa ya. Nah, tapi kalau ini jelas beda sama yang di Batu Sampai tadi. Tapi menariknya kalau kita perhatiin di sebelah atas, nih barusan dia juga baru ngeliat ya. Nah, ini ada yang mirip dengan aksaranya yang di Batu Sampai Sanggau. Nah, itu ya. Katanya yang bentuk-bentuknya kayak 9 tapi dia bentuknya melingkar. Jadi bacanya mungkin bukan dari atas ke bawah kanan kiri tapi bentuknya melingkar. Nah, ini. Jadi bisa jadi apa? Bisa jadi, ini pendapat saya pribadi lagi ya, berbeda dengan para ahli. Bisa jadi ternyata ada 2 aksara di sini digabung. Jadi bisa jadi kan seperti prasasti zaman dulu di mana kan 2 bahasa. Bisa jadi bahasa yang di atas ini sama dengan bahasa yang di bawah. Seperti itu. Karena ini juga penyatuan beberapa budaya nih. Yang ini sepertinya sih Hindu Buddha. Apalagi kalau bahasanya itu bahasa dari India sana ya. Berarti kan ini Hindu Buddha, tapi ada khas yang Dayak tadi yang kalau disebutnya sama Pak Tommy itu huruf Goliks. Nah, jadi mungkin begitu. Tapi saya bukan ahli, jadi sekali lagi ini hanya pandangan seorang amatiran ya. Tapi penonton bisa coba merefleksikan dan berpikir sendiri. Nah, ini luar biasa lah. Jadi itu aja. Kita berhenti sebentar ngeliat kuburan adat. Tuh gayanya agak beda kan. Memang ada yang salib, tapi ada yang tuh di belakang sana bentuknya kayak rumah juga ada ya.
Tuh ada naganya, lihat ya, kepala naga. Nah, ini ya kuburan Dayak yang masih tradisional. Ada bendera-bendera naga. Tuh ada kayu pohon sama itu tuh. Ada patung juga situ. Nah itulah. Jadi lanjut. Kan 2 kali kita kesempatan itu. Ya baru aja isi bensin di sana langsung hujan deras banget. Oke, kita makan dulu di sini, kita tembus hujannya. Ini hujannya deras banget. Untung kita udah nyampe di kota sebelum hujan atau ya pas hujan lah. Kalau jalan tadi hujan sih parah banget. Nah, kita makan di sini, Akila bakso. Ya, hujan-hujan makan bakso. Bareng Harry. Enak gak nih kayak gimana? Baunya sih enak, mantap. Ya, bau sih enak, meyakinkan baunya. Oke, jadi kita lanjut jalan lagi, lewatin jalan tanah yang tadi kalau ingat sama yang ada genangan. Mungkin genangannya udah naik bahkan, tapi nggak apa, kita cobain. Yuk kita jalan. Oke, kita jalan. Ada truk lain mungkin mau bantuin. Ini kadang senternya kuat, Kadang enggak ya. kadang enggak, tergantung naik gas atau enggak juga kali. Tembus aja kali ya kayaknya, tapi bisa basah ya tasnya ya. Ini dia pawak lagi. Ini lebih dangkal daripada tadi kayaknya ya. Inilah bannya tadi diduga bocor, jarak masih 9,5 kilo. Nah, jadi Harry duluan buat pompa. Ya ini jadi udah hujan deras banget, kita berhenti tadi udah jalan lumayan beberapa kilo. Akhirnya kita sampai di Sekadau. Kita sampai di Hotel Buah Peneo. Nah inilah ya, setelah 2 jam jalan hujan-hujanan akhirnya sampai. Udah kita istirahat deh. Itulah, saksikan terus besok kita mau ke Sintang. Ikuti terus Bang Jago, sampai jumpa.